Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4 SD. Materinya adalah pelajaran 2, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya untuk manusia tapi tumbuhan juga hewan. Nah, Anda sekalian, bisa kalian lihat juga di buku halaman 21. Di situ ada peta konsepnya. Silahkan kalian lihat sendiri. Nah, kepribadian Nabi Muhammad SAW, keteladanan Nabi Muhammad, cara bergaul Nabi Muhammad, terus memperbaiki perekonomian masyarakat, mengasihi kepada sesama, sayang kepada hewan, sayang kepada tumbuhan, jujur, dapat dipercaya dan amanah. Nah, Ananda sekalian, itu peta konsep dari Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lanjut halaman 22. Mari membaca mencermati riwayat berikut ini. Sejak kecil pribadi Nabi Muhammad SAW sangat disukai. Jika beliau bicara selalu tutur katanya halus dan tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Beliau sangat sopan dan selalu bersikap lemah lembut kepada semua orang, kepada siapapun. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang pemurah, pemaaf, dan penuh kasih sayang. Beliau tidak membeda-bedakan antara satu orang dengan yang lain. Ada yang muda ataupun tua, miskin atau kaya, tidak pernah dibedakan oleh beliau. Kepribadian Nabi Muhammad dalam kehidupan bermasyarakat memperbaiki perekonomian masyarakat. Ketika beliau usia 20 tahun, beliau memperkerasai perjanjian damai dalam urusan perdagangan, yaitu disebut dengan Hifdzul Fudul. Tujuannya adalah membantu orang-orang yang lemah, yang teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan. Selanjutnya adalah kasih sayang kepada sesama, sayang kepada anak-anak. Beliau merupakan orang yang sangat sayang kepada anak-anak, memiliki rasa kasih sayang kepada semua kalangan. Salah satu berasal dari kalangan anak-anak. Contohnya, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW melihat adik Anas, pelayan Nabi, sedang menangis. Beliau pun bertanya kepada Anas, bagaimana keadaannya dan mengapa dia menangis. Pertanyaan beliau pun dijawab oleh Anas, seekor burungnya telah mati. Mendengar jawaban itu, kemudian Nabi Muhammad SAW menghampiri adik Anas dan menghiburnya sehingga adik Anas kembali ceria. Begitulah sikap beliau, Nabi Muhammad SAW. Selain itu, beliau juga sayang kepada pelayannya. Beliau mempunyai seorang pelayan bernama Anas bin Malik. Ia adalah anak yang cerdas. Lebih kurang 10 tahun lamanya Anas melayani beliau, Nabi Muhammad SAW, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan. Selama melayani beliau, Anas tidak pernah dimarahi atau dibentak sama sekali oleh Rasulullah. Itulah bagaimana sikap Rasulullah yang selalu lemah lembut, tidak pernah membentak sekalipun kepada pelayannya yang sudah bekerja selama 10 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad mengasihi orang yang lemah. Nabi Muhammad SAW sangat mengasihi orang yang lemah. Beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menjaga dan melindungi kaum lemah. Pada suatu hari, seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah,
Saya hampir saja tidak mengerjakan sholat berjamaah karena lamanya bacaan imam dalam sholat. Mendengar pengaduan itu, Nabi Muhammad bersabda kepada orang banyak, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu membuat orang lari saja. Oleh sebab itu, barang siapa yang mengerjakan sholat bersama orang banyak, hendaklah ia meringankan, karena di antara mereka ada orang yang sedang sakit, orang yang lemah, dan orang-orang yang mempunyai keperluan." Nabi Muhammad pemurah, dermawan, dan pemaaf. Beliau adalah manusia yang murah hati dan dermawan. Pada suatu ketika, beliau bertemu dengan orang Badui, dan orang Badui itu menarik kain yang ada di selendang leher Rasulullah dengan kerasnya dan berkata, "Hai Muhammad, perintahkan agar aku diberi bagian harta Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada padamu." Nabi Muhammad tidak marah, akan tetapi Nabi berbalik kepada orang itu seraya bersenyum dan memenuhi permintaannya. Rasulullah juga menyayangi binatang. Hal ini terbukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang orang membebani binatang dengan muatan yang berat. Jadi Rasulullah melarang orang-orang itu memberikan beban yang berat kepada binatangnya atau memperkerjakan binatang melampaui batas kemampuan binatang itu. Jika binatang itu ditunggangi, misalnya kuda, hendaklah diperlakukan secara baik. Ajaran Islam mengharuskan kita untuk memperlakukan binatang yang akan disembelih dengan perlakuan yang baik. Seharusnya kita melakukan praktek pemotongan hewan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad juga menyayangi tumbuhan. Tumbuhan-tumbuhan adalah makhluk Allah SWT yang perlu kita jaga. Lingkungan yang asri sangat bermanfaat untuk mencegah polusi udara. Jika tumbuhan-tumbuhan dirusak, maka akan timbul banjir, tanah longsor, dan polusi udara. Hal itu akan mengancam keselamatan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berpesan agar umat Islam khususnya menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Karena dari tumbuhan kita dapat memetik hasil tanaman dan juga memperoleh udara yang bersih. Demikian Ananda sekalian pelajaran SKI pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Ananda sekalian sudah menyimak video pagi hari ini. Demikian pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.